Oke, selamat siang. Kita bertemu lagi di mata kuliah Audit Fraud. Dan pertemuan ini atau sesi ini kita akan membahas bagian kedua. Topik yang kita bahas adalah skimming. Ya. Skimming ini sebetulnya adalah bentuk pencurian kas yang bisa kita temui dalam berbagai aktivitas pemeriksaan di auditing, khususnya fraud. Nah, seperti apa skimming yang akan kita bahas kali ini? Skimming punya tiga jenis tipe atau tiga bentuk pencurian yang bisa dilakukan dengan metode ini. Yang pertama terkait dengan aktivitas yang terjadi di departemen penjualan atau sales. Ada dua aktivitas yang nanti akan kita amati, yaitu untuk ada sales yang unrecorded, yang tidak tercatat, maupun yang understated atau yang dicatat di bawah dari harga yang sebenarnya atau kuantitas yang sebenarnya. Yang kedua di bagian receivable atau piutang, di mana tiga aktivitas yang kita amati adalah aktivitas untuk write off atau penutupan dari piutang, kemudian ada skema lapping, nanti kita juga akan lihat seperti apa bentuknya lapping itu, kemudian ada unconcealed atau yang tidak dilaporkan di dalam laporan piutang. Nah, skimming yang ketiga atau pencurian kas yang mungkin terjadi adalah ketika terjadi refund atau reimburse dan juga aktivitas lain terkait dengan kas. Nah, pada dasarnya skimming itu adalah pencurian dari uang kas ya, yang dia tidak masuk pengamatan dalam sistem akuntansi atau off the book record ya. Dimana kalau tidak dicatat secara sistem, maka kemungkinan besar tidak ada rekam jejak auditnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya ya, skimming itu susah sekali untuk dideteksi kecuali kita memang menemukan bukti-bukti yang relevan dan valid untuk kita verifikasi. Bagian yang pertama di dalam sales atau dalam penjualan ya. Di dalam sales skimming, ada kemungkinan karyawan itu akan membuat penjualan atas barang atau jasa, kemudian dia bisa melakukan pengambilan pembayaran, tetapi tidak ada pencatatan transaksi atas aktivitas tersebut. Atau biasanya salesnya atau penjualannya bisa jadi masuk ke dalam kantong masing-masing, ya. Tanpa pencatatan, jadi kita tidak punya rekam jejak audit yang memadai untuk membuktikan bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Kemudian manipulasi apa yang mungkin terjadi yaitu di dalam case register atau di bagian kasir, di mana sebetulnya ada transaksi tapi tidak dicatat atau tidak dimasukkan ke dalam pencatatan akuntansi, sehingga terkesan seperti no sales atau non-cash transaction. Kemudian case registernya tidak memberikan bukti berupa register tape atau bukti pembayaran atau bukti uang kas masuk di situ, atau bahkan no receipt ya. Kalau tidak ada bukti baik uang kas masuk atau uang kas keluar, agak sulit kita mendeteksi terjadinya kecurangan di bagian cash register. Kemungkinan skimming terjadi juga after hour sales ya. Jadi ada penjualan setelah jam kerja. Nah, kalau untuk saat ini banyak perusahaan yang beroperasi 24 jam dengan penjualan online ya. Itu mungkin bisa untuk mengurangi tingkat fraud yang terjadi di bagian sales skimming ya. Tetapi kalau perusahaan normal yang punya kantor fisik, dia punya jam kerja misalnya jam 8 sampai jam 4, ketika ada sales di atas jam 4, maka kemungkinan pencatatannya biasa dilakukan lewat sistem. Nah, tapi kalau tidak tercatat lewat sistem, maka ada kemungkinan terjadi fraud di bagian sales. Kemudian ada juga skimming yang by offsite employee. Jadi dilakukan oleh karyawan yang mempunyai salesman ataupun mempunyai perantara dagang yang bukan resmi dari perusahaan. Jadi dia punya tangan lain yang membantu proses penjualan dia. Nah, itu bisa jadi ada kemungkinan sales skimming, yaitu pencurian uang kas yang diambil oleh salesman tersebut. Ada juga terkait dengan masalah proses penagihan yang nggak banyak kita lakukan kontrol ya. Jadi ada poor collection procedure, bisa jadi uangnya tidak tercatat dengan baik atau justru mungkin tidak langsung masuk ke dalam sistem ya. Kemungkinan lain juga yang muncul adalah understate dari sales, di mana penjualannya itu dicatat dengan nilai di bawah yang standarnya. Jadi harusnya ada Rp1.000 per unit, kita catatnya Rp900 per unit. Jadi ada pencatatan di bawah nilai standar ya. Tapi biasanya memunculkan pertanyaan di divisi keuangan. Atau juga ada sales item yang nilainya di bawah dari pencatatan yang kita lakukan. Pencurian yang mungkin juga terjadi yang tidak kelihatan secara fisik adalah di dalam bukti-bukti pembayaran yang terlampir lewat email. Biasanya mungkin ada cek masuk atau informasi
pembayaran yang masuk lewat email tetapi tidak diposting langsung ke dalam catatan akuntansi. Nah, bagaimana mencegah atau mendeteksi ketika terjadi sales skimming gitu ya? Yang pasti kita harus selalu melakukan pengamatan untuk setiap lini atau setiap titik dari proses sales atau penjualan yang terjadi, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian selalu menggunakan video kamera atau kalau sekarang lazimnya sudah ada CCTV di setiap area penjualan. Kemudian ketika menggunakan cash register, pastikan selalu ada record untuk login dan logout. Ini memastikan siapa sih penggunanya pada saat jam-jam tertentu. Dan jika ada transaksi yang sifatnya offsite atau di luar dari jam kerja kantor, lakukanlah pencatatan dengan activity log yang sudah terstandarisasi dari perusahaan. Selalu eliminasi kegiatan-kegiatan yang kita asumsikan bisa menimbulkan kecurangan atau terjadi pencurian di area-area tersebut. Kemudian selalu aktifkan atau selalu membuka mail records ya atau email kita, apalagi email penjualan, dan pastikan semuanya sudah terbuka dan terbaca dengan baik, termasuk yang ada di spam maupun di trash bin dari email tersebut. Kita harus hati-hati bahwa setiap aktivitas yang terjadi terkait dengan sales skimming itu ada kemungkinan ditutup-tutupi ya, sehingga akan susah dicarikan bukti untuk kita telusur. Itu di bagian sales ya. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian piutang ya. Di bagian piutang juga ada kemungkinan terjadi skimming atau pencurian uang cash ya. Biasanya karena tidak ada notifikasi dari si customer kita bahwa sudah melakukan pembayaran. Jadi customer sudah transfer, sudah bayar, mungkin lewat bank atau lewat kurir, tapi karena tidak ada informasi, uang masuk ke dalam rekening kita ataupun rekening perusahaan dan kita tidak catat dengan baik, bisa terjadi kemungkinan pencurian uang kas. Ya. Karena tidak ada catatan dan tidak ada laporan atau notifikasi yang muncul dari customer. Ada juga sistem lapping. Ya. Lapping dan kitting biasanya. Ya. Kalau lapping ini terjadi proses pengunduran informasi ya atau proses rekayasa laporan keuangan atau informasi laporan keuangan dari pembayaran si customer. Misalnya customer A sudah membayar hari ini, tapi kita catatnya mungkin besok atau lusa. Nah, sekalipun kita akan catat, tetapi dalam proses pencatatan yang tidak on time itu menunjukkan ada satu indikasi kecurangan atau fraud yang terjadi. Jangankan beda hari, beda jam pun ya sebelum jam makan siang dan setelah makan siang itu juga bisa kita deteksi sebagai bentuk fraud. Kalau kitting, jelas sekali bahwa kitting itu tidak dicatat. Ya. Artinya ada pemisahan uang masuk, kemudian kita tidak catat dengan baik dalam laporan akuntansi kita. Ada juga teknik yang force balancing, sengaja kita membuat balance catatan keuangan kita, padahal sebetulnya imbalance. Nah, selisih yang ada dalam imbalance tersebut harusnya kita cari dan kita telusur. Tapi karena kita tidak mau cari, ya, kalau selisihnya menguntungkan buat kita, kita langsung force balancing sehingga kelihatannya balance, padahal sebetulnya item tersebut tidak ada. Ada juga pemalsuan laporan, nah, ada juga penyalahgunaan terhadap write off atas diskon. Ya. Jadi ada diskon yang harusnya diberikan kepada customer karena dia pembayaran yang tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, tapi tidak kita berikan ke customer tersebut. Jadi diskonnya kita ambil secara pribadi, namun secara pencatatan akuntansi kita tetap catat si customer yang dapat diskon. Sehingga diskon tersebut adalah hak milik kita, bukan hak miliknya si customer. Nah, itulah kesalahan yang terjadi di dalam fraud. Ya. Atau salah mendebit account, ya. Jadi misalkan customer A yang bayar, tapi kita debitnya ke customer B karena mungkin nama depannya sama atau nama belakangnya sama sehingga kita tidak teliti atau kurang teliti dalam melakukan posting ke dalam jurnal akuntansi kita. Nah, skimming yang terjadi tadi, misalnya contoh lapping ya, itu juga bisa dilakukan ketika satu customer mulai melakukan payment atau pembayaran dan diterima oleh cash register kita atau diterima oleh bagian finance kita, tetapi tidak melakukan informasi pencatatan dengan baik, sehingga track of payment yang tidak ditelusur dengan baik oleh pihak auditing nanti. Ada juga force balancing yang tadi saya bilang bahwa sengaja disamakan kondisinya ketika dalam posisi imbalance conditions ya. Bisa jadi dia overstated atau understated. Nah, tapi kalau understated ada kemungkinan dilaporkan ya, karena tidak mungkin karyawan akan menutup kekurangan tersebut. Tapi kalau overstated itu biasanya dirahasiakan oleh karyawan yang berniat melakukan fraud. Ada juga stolen statement yang dia membuat laporan palsu ya atas transaksi yang terjadi. Jadi transaksinya fiktif.
write off atas diskon juga sama ya tadi, harusnya dapat diskon tapi nggak kita berikan atau nggak kita catat, tetapi secara akuntansi pencatatan kita masukkan ya. Dan kita tidak memberitahukan notifikasi ke customer sehingga customer menganggap pembayarannya normal. Salah pendebitan akun juga bisa, dan yang terakhir adalah berikut serta dalam kegiatan fraud atau yang kerjasama fraud yang dilakukan oleh karyawan-karyawan dalam perusahaan. Bagaimana cara mencegahnya gitu ya? Ada tiga cara utama yang saat ini masih cukup ampuh ya. Yang pertama, berikan vacations atau berikan liburan atau berikan break time kepada karyawan yang mengurus bagian keuangan atau bagian sales dan receivable ya. Karena mungkin kejenuhan atas rutinitas transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu bisa membuat mereka melakukan fraud atau mereka punya tendensi untuk melakukan fraud. Dengan break time atau memberikan waktu longgar dalam pekerjaan atau memberikan jeda dalam aktivitasnya, itu bisa menyegarkan kembali aktivitas dan juga semangat pekerjaan dari si karyawan tersebut. Yang kedua, selalu adakan supervisory approval, ya, di mana kita menempatkan satu supervisor yang memastikan bahwa setiap lini tersebut, baik di sales maupun di receivable, diawasi dengan baik. Dan yang terakhir, selalu melakukan training atas audit staff yang kita miliki. Nah, dalam konteks di sini adalah internal auditing. Ya. Jadi kita menjaga kondisi auditing dalam perusahaan supaya baik sebelum kita diaudit oleh pihak di luar perusahaan. Selalu proaktif terhadap mencari clue-clue akuntansi yang kira-kira bisa mendeteksi kecurangan atau terjadi bahaya dalam perusahaan kita. Lakukanlah trend analysis, jadi untuk melihat umur piutang dari masing-masing customer yang bisa dilakukan mungkin setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk memastikan bahwa si customer A ini punya pola yang sama atau tren yang sama dalam pembayaran piutangnya. Dan selalu lakukan uji coba audit test yang kemungkinan bisa kita lakukan secara interim, entah 3 bulan ataupun 6 bulan sekali. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk skimming atau pencurian kas di dalam konteks fraud audit.